kasihani, Tuhan puji. Ya Allah bagimu asal syukur yang dijanjikan, dibayarlah penuh. Doa hambamu kau kabulkan, makhlukmu menyembah, dosa umatmu kau hapuskan, dan hatinya lega. Limpahi tanah dan
ngomong keras-keras, ngomong keras-keras.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita. Kita akan masuk pada ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020. Untuk itu kami mohon semua jemaat bangkit berdiri. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji dan memuliakan Dia dalam tuntunan tema Tunaikan Tugasmu, Tuhan besertamu. Kita memuji Tuhan dari PKJ 2, mulia, mulia namanya. Kemuliaan puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Biarlah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Anugerah, salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua dalam ibadah ini. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Marilah kita bersama-sama bermazmur dengan membaca Mazmur 8. Mazmur 8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia
sehingga Engkau mengindahkannya. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sehingga siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Sehingga petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tulangku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mengaminkan perintah mengasihi dari Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Roma 13 ayat 8. Demikianlah perintah mengasihi untuk kita sekalian. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku
mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Silakan duduk kembali. Di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita datang di hadapan Allah dalam kerendahan hati, menyatakan pengakuan dosa. Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu kami datang memohon ampun kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Demikianlah berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Tiba saatnya jemaat akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembenderahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Walaiki 3 ayatnya yang ke-10. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari Mazmur 65 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Puji-pujian naik di Sion, yang Allah bagimu. Dasar syukur yang dijanjikan, dibayarlah penuh. Doa hamba-Mu Kau kabulkan, makhluk-Mu menyembah. Dosa umat-Mu Kau hapuskan, dan hatinya lega. Kau melimpahi tanah kami dengan karunia. Sawah dan ladang Kau sirami, subur tanamannya. Keras gersangnya Kau basahi, membuatnya lembut, dan semuanya Kau berkati dengan kebaikan-Mu. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dunia dengan segala kekayaan yang adalah milik-Mu, bahkan diri dan hidup kami pun adalah kekayaan-Mu. Semua harta milik yang ada pada kami pun daripada-Mu datangnya. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu kepada kami, sehingga Engkau berkenan melayakkan kami di dalam Kristus untuk mempersembahkan persembahan syukur ini kepadamu. Berkenanlah dan kuduskanlah serta berkatilah persembahan syukur kami ini, sehingga mendatangkan kebangunan atas jemaat dan gerejamu untuk kemuliaan namamu dan kelebaran kerajaanmu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja dengan sekalian rendah yang Kau beri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Bacaan pertama dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Bacaan kedua dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di pagi yang indah, ya Tuhan, kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu di Minggu Raya pada hari ini. Tuhan mengizinkan kami bersama-sama dengan keluarga kami datang menyembah Tuhan di hari Minggu ini. Kami meyakini bahwa Tuhan terus berkarya dan menuntun hidup kami. Kami boleh menjalaninya seminggu yang lalu, semua karena keterlibatan Allah, karya Roh Kudus di tengah-tengah hidup kami. Dan pagi ini kami datang di dalam kebersamaan persekutuan Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain yang bergabung bersama dengan kami dalam ibadah melalui live streaming saat ini. Kami terpisah oleh jarak, tapi kami dimungkinkan bersekutu bersama memuliakan Tuhan. Kami akan dasari ibadah ini dengan firman Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami mengerti dan mendalami firman-Mu, dan kami jadikan sebagai pedoman hidup. Kami adalah manusia yang terbatas, memiliki banyak kekurangan. Perlengkapi kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Perlengkapi hamba-Mu, kami semua dalam pelayanan pada pagi ini. Kami dimungkinkan dalam pelayanan bersama, dan biarlah ibadah ini, firman yang kami dengar, menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan, dan firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman. Kuduskan kami semua, kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang air liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat
bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bacaan kedua terambil dari 2 Korintus 13. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdiri, kita mengaminkan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Injil Yesus Kristus. Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya.
Silakan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam ruangan ini, di ruangan gedung gereja Jemaat Tangerang. Kita mensyukuri setiap kasih dan anugerah Tuhan, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Satu minggu kita berjalan, dan minggu raya ini masih dalam peristiwa Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Dan tema renungan kita pada hari ini dalam ibadah Minggu Raya dalam lingkup Gereja Toraja, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Bahasa Toraja, palanda itu pasananmu, puang matua urondongko. Matius 28 ayat 16 sampai 20 menjadi bahan utama perenungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang terbiasa ketika ada orang yang mau mengakhiri hidupnya, biasanya ada petua, ada pesan, ada perintah yang disampaikan kepada anak-anaknya. Dan tentunya pesan atau hikmah itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat mendalam, dan itu biasanya memang diikuti oleh anak-anaknya kelak kemudian hari. Petua yang harus dilakukan, dan biasanya kalau tidak dilakukan itu anak-anak merasa takut. Harus dilakukan. Dalam pembacaan kita saat ini dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, konteks di mana peristiwa saat-saat perpisahan Yesus dengan murid-murid di Bukit Zaitun, pada saat Yesus akan naik ke sorga. Satu hal yang ditanamkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah melaksanakan tugas dengan baik sebagai murid, dan kemudian bagaimana hidupnya sebagai murid yang berdampak, berpengaruh, dan berguna serta berarti bagi orang lain. Sebuah hal yang disampaikan oleh Yesus, bagaimana menjalani hidup sebagai murid, dan yang kemudian bagaimana hidup murid itu yang berdampak, berarti, dan berpengaruh. Wong basusi tekatuan ia tena den gaina la kotosenga, den patunna la kotosenga. Pertanyaan bagi kita sekarang, kira-kira bagaimana hidup yang harus berdampak itu? Ketika Yesus memerintahkan kepada murid-murid, dan juga ketika Yesus datang dan menjadi bagian untuk kita renungkan hari ini, bagaimana hidup kita yang harus berdampak, berpengaruh, dan berguna bagi orang lain. Kita perhatikan Matius 28. Kalau kita lihat judul dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, perintah untuk memberitakan Injil. Satu hal penting di situ, kata perintah. Kata perintah artinya apa? Sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Tugas mutlak yang tidak boleh dibantah dan diabaikan. Namanya perintah. Harus dilakukan. Yang kedua, perintah itu harus dihidupi dan kemudian dilakukan. Apa yang kita lihat pada para rasul ketika menghidupi perintah itu, sebagai murid, sebagai rasul yang menghidupi perintah Yesus, yang kemudian menyatakan pemberitaan Injil, dan terbentuklah gereja mula-mula pada saat itu. Mereka menghidupi perintah dan kemudian mereka berdampak dan berpengaruh, dan kemudian mulailah persekutuan yang luar biasa pada gereja mula-mula. Dalam pembacaan kita hari ini ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan kepada kita menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama, Yesus mengajarkan dan menanamkan tentang iman yang benar, iman yang sejati. Bagaimana hidup yang beriman itu.
Satu hal bagi kita Bapak Ibu Saudara, kepada siapakah kita beriman? Kalau saya tanya kepada kita sekalian, apakah saudara atau Bapak Ibu memiliki iman? Kita katakan iya. Kepada siapakah kita beriman itu? Apakah iman yang ada pada diri kita ini menjadi iman yang kokoh, menjadi iman yang benar, menjadi iman yang tangguh? Kalau kita lihat para rasul mula-mula itu betul-betul menghidupi perintah, mengimani akan karya Kristus, menghidupinya, dan kemudian menjalaninya itu dengan meneruskannya kepada orang-orang lain. Mengimani apa yang kita yakini dalam hidup ini. Kita lihat di Kejadian pasal 1. Apa yang kita lihat di situ? Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Artinya apa? Yang menciptakan semua ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, alam semesta dan manusia adalah Tuhan. Kalau Dia adalah pencipta, itu berarti bahwa Dia penguasa, Dia maha kuasa, dan Dia memiliki kuasa yang mutlak, pemilik dari semua yang diciptakan ini. Ketika kita mengakui itu berarti bahwa kita percaya dan mengimaninya. Hal penting di kitab Kejadian dibuka dengan proklamasi. Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Artinya, itu tidak bisa lagi ditawar-tawar. Yang menciptakan semuanya ini adalah Tuhan. Tidak bisa disepelekan dan menjadi penegasan utama. Oleh karena itu ketika Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka apa yang harus dibuat oleh orang-orang yang diciptakan Allah? Harus menyembah Dia. Dan itulah iman. Allah yang disembah adalah Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah pelindung, Allah penjaga, dan Allah penyelamat. Dalam pembacaan kita di Matius, apa yang disampaikan oleh Yesus menjadi penegasan dan memproklamasikan kembali dirinya, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini proklamasi Yesus kepada murid-murid. Penegasan penting. Yesus adalah pemilik sorga dan pemilik bumi. Dan karena itu, Dia layak dipuji, disembah, dan dimuliakan. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Bagaimana peristiwa di Kejadian pasal 1. Manusia jatuh ke dalam dosa di pasal 3. Tetapi kemudian Yesus datang menyelamatkan dunia dan manusia. Sehingga Yesus kembali memproklamasikan siapa dirinya. Sehingga dengan demikian iman kita kuat, percaya Allah adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah adalah penyelamat dunia dan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu dengan bangga kita mengatakan hidupku adalah milik Kristus. Saya pikir ini iman yang harus ditanamkan, yang harus bertumbuh dalam perjalanan kehidupan orang yang percaya. Dimulai dari kehidupan murid-murid atau para rasul pada saat itu. Menjadi kekuatan bagi mereka untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Siapa yang mereka beritakan? Dia adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan Gereja Toraja kita sangat tegas. Inti pengakuan Gereja Toraja, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain, tidak ada Juru Selamat lain selain Yesus Kristus. Itu harga mati bagi kita orang percaya. Dan itulah yang harus kita imani dalam perjalanan hidup ini. Sekalipun ada banyak penganiayaan, sekalipun ada banyak tantangan-tantangan dalam hidup. Tidakkah para rasul memulainya itu dengan berbagai ancaman, tantangan, penganiayaan dan penderitaan pada diri mereka? Tapi mereka terus berkobar-kobar
untuk memberitakan Injil. Karena mereka hidupi perintah dari Yesus. Yang kedua yang mau ditekankan menjadi perenungan kita. Tugas yang harus dilakukan. Tugas yang harus dikerjakan. Berbicara soal tugas. Berbicara soal pekerjaan. Kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah tugasku? Apakah pekerjaanku? Masing-masing kita diberikan tugas. Masing-masing kita diberikan pekerjaan. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab. Harus jelas, ini tugasku, ini pekerjaanku, dan siapa yang memberi tugas dan pekerjaan itu. Tidakkah bahwa yang memberi itu adalah Allah? Banyak orang tidak tahu tugas dan pekerjaannya. Ada juga orang yang ragu-ragu tentang tugasnya dan pekerjaannya. Ada orang yang juga tidak mau melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Tetapi juga ada orang yang mau melakukan semua pekerjaan. Walaupun itu tugas dan pekerjaan orang lain. Tapi dia juga yang harus mau lakukan dan kerjakan. Menganggap orang lain tidak tahu apa-apa. Ini penting dalam soal tugas dan pekerjaan kita. Apakah tugasku? Kalau Tuhan mengatakan tunaikanlah tugasmu. Ketika murid-murid diberikan tugas, laksanakan itu. Mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab. Mereka melakukannya dengan luar biasa. Dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 29. Apa yang Tuhan perintahkan kepada manusia setelah diciptakan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Diberikan tugas, itu berarti bahwa dari awal Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan tanggung jawab. Bukan dosa sehingga harus manusia bekerja, tidak. Tapi sebelum manusia berdosa memang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan untuk mengelola, untuk mengusahakan tanah ini, bumi ini yang adalah ciptaan Tuhan. Yesus ketika memberikan tugas kepada murid-murid, apa yang dikatakan? Pergilah, baptislah, ajarlah, dan jadikanlah murid. Itu ada 4 poin yang ditegaskan oleh Yesus. Pergilah artinya apa yang mau dimaksudkan oleh Yesus ketika mengatakan pergilah murid-murid? Artinya mereka tidak harus berada di tempat saja. Diberi tugas tanggung jawab untuk apa? Mengembalikan ajaran Kristus. Ini penting. Pergilah. Mereka harus pergi untuk memberitakan mana ajaran yang benar tentang Kristus. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus memberitakan itu. Mereka harus meninggalkan tempat mereka. Dan melangkah, maju, dan bergerak. Coba ingat Bapak Ibu ketika kita selesai sebelum masuk dalam berkat ada pengutusan. Pergilah. Kita diutus untuk keluar memberitakan kebenaran Tuhan. Baptislah. Dikatakan di situ baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada ketritunggalan di situ. Gereja Toraja. Baptisan adalah salah satu dari sakramen. Dalam gereja Protestan, baptisan adalah salah satu sakramen. Baptisan adalah tanda pertobatan. Sehingga kemudian kita menjadi anak Allah. Itu berarti bahwa hal penting soal baptisan di sini. Mengalami persekutuan dengan Kristus, mengalami persekutuan dengan Allah, mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Bukan hal yang biasa saja tentang baptisan kudus. Dan banyak orang yang mempermainkan tentang baptisan kudus. Ya, kalau sudah dibaptis pada masa kecil, bertumbuh menjadi dewasa dan kemudian ya dikatakan itu tidak sah baptisan itu. Saya pikir ini penting bagi kita Bapak Ibu. Tugas diberikan untuk membaptis orang-orang yang akan menjadi pengikut Yesus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kalau memiliki anak kecil jangan ditunda-tunda untuk dibaptiskan. Wata apa teh tah tunda-tunda pidolo.
Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah supaya semakin mengenal, supaya semakin mendalami tentang kebenaran Kristus. Mereka sungguh-sungguh mengajarkan tentang kebenaran Kristus. Ajaran kita dalam gereja melalui dari anak sekolah minggu, mulai dari PPGT, kemudian berlanjut ke remaja PPGT, dalam ibadah-ibadah, pengajaran-pengajaran Alkitab senantiasa dinyatakan. Menjadikan murid, ini muridnya gencar tentang pemuritan gereja. Ada banyak model pemuritan sekarang, ya. Pemuritan dalam bentuk kelompok sel, dalam bentuk komunitas dan sebagainya, gencar. Tapi saya mau mengatakan seperti ini. Pemuritan itu sesungguhnya kita mulai dari keluarga. Kita mulai dari anak-anak. Pelayanan sekolah minggu, indria sekolah minggu, remaja, katekisasi, dan lain-lain sebagainya. Ibadah-ibadah, itu bentuk pemuritan dan juga pemuritan dalam bentuk kelompok-kelompok sel. Tapi satu hal penting adalah menjadikan murid, memberitakan Injil dan memuridkan orang. Tidak hanya dengan hal-hal yang demikian, tetapi harus nampak dalam perjalanan hidup kita, sikap, tindakan, perbuatan, tutur kata, dan sebagainya. Itu adalah bagian secara umum kita memuridkan orang. Hal yang penting di dalam menunaikan tugas pekerjaan adalah lakukanlah tugas pekerjaan itu dengan damai sejahtera. Apa yang dikatakan Paulus di 2 Korintus pasal yang ke-13. Damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Jangan dilakukan dengan maknuku-nuku. Jangan dilakukan dengan terbeban. Tapi lakukanlah dengan tulus. Lakukanlah dengan ikhlas. Disertai dengan damai sejahtera Tuhan. Coba kita bisa ambil pengalaman-pengalaman kita masa lalu. Kalau kita tidak tenang mengerjakan pekerjaan itu, biasanya pekerjaan itu tidak maksimal dan tidak sempurna. Kalau kita pesimis melakukannya itu, hasil dari pekerjaan itu bisa tidak maksimal. Tetapi Paulus menanamkan melakukan tugas pekerjaan itu harus dengan disertai damai sejahtera Tuhan. Dalam hati kita dengan sukacita, dengan senang, dengan tulus melakukannya. Bukan karena terpaksa. Kita lihat bukan karena ragu-ragu. Tadi murid-murid ketika dibawa ke Bukit Zaitun ada yang ragu-ragu ya. Ada keraguan-keraguan mereka. Tetapi Yesus datang mempertegas. Sehingga dengan demikian mereka bangkit dari keraguan itu. Dari kekhawatiran itu. Dari ketakutan itu. Sehingga dengan demikian pekerjaan dan tugas kita lakukan. Dan itu bisa berdampak bagi orang lain. Bisa berpengaruh. Dan bisa berarti bagi orang lain. Ketika murid-murid melaksanakan tugas mereka dengan baik, pergi, membaptis, mengajar dan menjadikan murid. Dari 12 murid Yesus, satu yang gagal total, tetapi digantikan. Ini hal yang kecil yang dilakukan oleh Yesus dalam pemuridan, tidak banyak-banyak. Tapi itu 12 ini, yang kemudian satu gagal total, tapi digantikan oleh Matias, menjadi murid yang betul-betul. Murid yang berkualitas sehingga menghasilkan kuantitas yang begitu banyak. Berlipat-lipat kali ganda. Karena apa? Mereka lakukan dengan kesetiaan, ketaatan dan ketulusan. Yang ketiga, hal yang penting disampaikan oleh Yesus. Jaminan kepastian penyertaan. Jaminan kepastian penyertaan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini jaminan. Minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Beberapa minggu yang lalu, Yesus menjanjikan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu.
tetapi akan datang seorang penolong yang akan menyertai dan membimbing kamu sampai kepada akhir zaman. Ketika ditegaskan itu menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi semangat bagi mereka, adalah bahwa dengan melaksanakan tugas pekerjaan ini tidak dengan sendiri, tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan dan penyertaan Tuhan dalam bingkai kasih Roh Kudus. Ini penyertaan yang luar biasa. Dan itu boleh diaminkan oleh murid-murid dan para rasul pada saat itu. Demikian pun Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaminkan dalam perjalanan hidup kita, bahwa tugas dan pekerjaan yang diemban kepada setiap kita, kita yakin Tuhan menyertai, maka apa yang kita lakukan dan kerjakan itu semuanya mendatangkan sukacita dan untuk kemuliaan Allah. Kekuatan pada murid-murid menjadi jaminan penyertaan bahwa Yesus dalam kasih Roh Kudus menyertai mereka. Juga Paulus tegaskan dalam pembacaan kita di 2 Korintus pasal 13. Kasih karunia Yesus dan tuntunan Roh Kudus menyertai anak-anaknya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi sitongan na taera pala talamataku. Taera tamagiang. Kita tidak bimbang dan tidak khawatir. Karena ada penyertaan Tuhan dalam setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan kita. Akan ada tantangan, akan ada penganiayaan, akan ada cobaan. Coba kita lihat bagaimana murid-murid, bagaimana Petrus, bagaimana Yakobus mengakhiri hidupnya sangat mengerikan. Tetapi mereka betul-betul terus memberitakan ini. Karena itu tugas dan perintah dari Yesus. Ketika firman Tuhan ini datang di tengah-tengah hidup kita saat ini, menghampiri kita dan kita aminkan. Mari kita bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi perintah Yesus untuk gerejanya saat ini dan seterusnya. Dalam masa pandemi COVID-19 dan memasuki new normal ke depan ini, mungkin memang kita masih memperhatikan bagaimana ke depan untuk tetap ibadah live streaming. Satu hal yang disampaikan oleh pemerintah sebagai bentuk perintah kepada masyarakat Indonesia, keluar rumah harus menggunakan masker, harus cuci tangan, tidak boleh berkelompok-kelompok dan sebagainya. Mari kita ikuti aturan-aturan itu. Mari kita ikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Karena itu semua adalah bagian untuk kita menjaga diri kita. Sehingga kita bisa berperang melawan COVID-19. Memang semua diserahkan pada diri kita sekarang ini. Semua diserahkan kepada kita sekarang ini. Untuk bagaimana berperang. Berperang dalam kemudian juga ada bentuk persahabatan. Supaya kemudian kita jaga diri kita masing-masing dan keluarga kita. Kita melindungi diri. Biasanya kotono katanglan lambak kira kapuang matua. Tapi kita juga diberikan hikmat untuk menjaga diri dan keluarga kita. Baiklah kita terus ikuti aturan pemerintah. Jangan lupa menggunakan masker. Kalau keluar pun bisa di rumah tetap digunakan. Kebersihan dan sebagainya. Dan jangan kita berkelompok-kelompok. Biarlah dengan kasih karunia Tuhan. Dengan tema renungan kita hari ini. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Menjadi kekuatan kita bersama. Menjalani hidup di masa-masa mendatang. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tema kita hari ini memberikan sebuah perenungan yang mendalam. Tunaikanlah tugasmu, karena di sana Tuhan menyertaimu, Tuhan besertamu. Kita tidak takut dan tidak khawatir atas apa yang kita kerjakan, karena semuanya dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita akan naikkan doa syafaat, beberapa hal yang kita mau doakan dalam syafaat ini. Masih kita mendukung Bapak Matius Lebang dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi
Om TR Andi Lolo di Rumah Sakit Makassar. Kita mendoakan keluarga Bapak Samuel L. Parura yang mengalami duka, atau keluarga besar Parura atas meninggalnya om atau paman mereka, yaitu almarhum Bapak AS Parura. Jenazah ada di Toraja. Kita bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun hari ini dan 1 minggu ke depan, 7 Juni, Bapak Amoni Lolongan, Ibu Veronica Imelda Bitikaka, 8 Juni Lisdarini Maon Ratte, 10 Juni Bapak Rudi Katonan, Brandon Lolongan, 12 Juni Audrey Kristabel Pabutungan, 13 Juni Vivian Angelin Siri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah untuk penyertaan dan kasih-Mu dalam ibadah ini. Kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan, kami menikmati lawatan Tuhan, kami disegarkan dan dikuatkan dan ditopang untuk menjalani hidup di masa mendatang. Kami bersyukur Tuhan memungkinkan kami diberi tugas melayani pada hari ini dalam ibadah hari Minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Hamba-Mu majelis gereja yang bertugas, semua petugas ibadah, song leader, pemusik, dan tim live streaming. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Mohon ampun jikalau ada pelayanan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami bersama-sama dengan jemaat-Mu mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan. Dan kami mendoakan seluruh kehidupan jemaat-Mu, kehidupan kami 1 minggu ke depan ini. Tuntun kami ya Bapa, sertai kami dalam lindungan kasih-Mu, sebagaimana firman-Mu hari ini menguatkan kami bahwa Allah menyertai perjalanan kehidupan kami. Berkati dan peliharakanlah keluarga kami, keluarga-keluarga dari jemaat-Mu Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dan saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain. Berkati pekerjaan-pekerjaan dari setiap anak-anak-Mu, berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan-kekuatan yang baru, bekerja dari rumah, bekerja di luar rumah. Anak-anak mereka dalam perjuangan pendidikan, dalam penaikan kelas dan kelulusan, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan berkati dan mereka tetap bersemangat untuk belajar dari rumah. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit di rumah. Tuhan lawat mereka satu persatu. Bapak Matius Lebang dan Om TR Andi Lolo, mungkin masih ada yang lain. Tuhan pulihkanlah mereka, bahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada. Keluarga yang berduka, keluarga Bapak Samuel L. Parura atas meninggalnya paman mereka. Jenazah ada di Toraja. Kuatkan dan hiburkan keluarga ini. Bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini dan 1 minggu ke depan. Sempurnakan sukacita yang mereka alami. Dan mereka mengalami bahwa inilah hidup anugerah dari Tuhan. Dan bersama-sama dengan keluarga mereka memuliakan Tuhan. Kami mendoakan pelayanan majelis gereja, pelayanan OIG 1 minggu ke depan ini. Dalam ibadah-ibadah hari Minggu, dalam ibadah-ibadah setiap hari, dan pelayanan-pelayanan diakonia. Tuhan berkati dan semua berjalan dan untuk kemuliaan Allah. Kami mendoakan pelayanan yang boleh dilakukan oleh majelis gereja lewat persembahan digital. Biarlah semuanya ini semakin memudahkan jemaat Tuhan untuk menyatakan buah-buah iman mereka, menyatakan tanda syukur mereka atas setiap berkat Tuhan yang mereka alami dalam hidup mereka. Kami mendoakan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Klasis, dan juga Badan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Berkati ya Tuhan Allah gereja-Mu dimanapun mereka berada, dan semakin menjadi berkat bagi dunia ini. Bersama-sama dengan kami dalam kesatuan dan kekuatan iman, kami percaya bahwa dengan kuasa Tuhan wabah boleh berlalu dari kehidupan kami. Pandemi ini boleh jauh dari dunia ini. Kami mohon kasih
dan anugerah Tuhan. Bapa di dalam sorga, jagalah kehidupan kami, lindungilah kami ya Tuhan, dan biarlah dalam setiap langkah-langkah kami, dalam masa pandemi ini, kami harus taat pada aturan-aturan pemerintah. Kami akan memasuki new normal ke depan ini, biarlah Tuhan menaungi dan menjaga kami dan menjaga jemaat-Mu. Berkati setiap tenaga kesehatan, tim relawan, gugus tugas COVID-19, aparat-aparat negara TNI Polri. Mereka menjadi garda terdepan, berjuang untuk menangani dan memutus rantai COVID-19. Bahkan kami semua masyarakat dengan berupaya semaksimal mungkin. Jauhkan kami ya Tuhan dari hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan kami. Dan kami fokus untuk menjaga kehidupan kami, menjaga diri dan melindungi diri dan keluarga kami. Berkatilah pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, sertai kehidupan kami hari ini dan 1 minggu ke depan. Jemaat yang boleh datang dalam ibadah hari Minggu saat ini akan kembali ke rumah, sertai bahkan kami semua, jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan sertai dan lindungi. Ini syukur kami bersama. Ini doa kami ya Tuhan. Kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan doa yang sempurna untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat, Minggu 7 Juni 2020. Pelayan ibadah minggu ini, pelayan firman Pendeta Asmen Tonapa, STH, penanggung jawab ibadah Penatua Wawan S. Hartono, liturgis Penatua Alexander Ojawa, keyboardis Eugenia Sareba Sesa, song leader Penatua Pen Pareang, live streaming Felicio Maegasiri, Charles Sosang Pandaso, Mega sampai Padang. Syukur kepada Tuhan, terima kasih atas pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Informasi dan himbauan. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 176 000 0811 867 atas nama Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bapak Ibu dapat mengirimkan bukti transfer kepada Bendahara Penatua Elizabeth Sampelino dengan nomor handphone 0813 1923 0914. Persembahan juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang tampil di layar live streaming saat akta persembahan berlangsung. Bidang kesaksian. Ibadah singkat dan doa bersama via aplikasi Zoom Meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Liturgi dan informasi akan dibagikan di WA Grup Jemaat Tangerang. Rehat, renungan harian Toraja. Jemaat dapat mengikuti renungan singkat setiap harinya bersama Bapak Pendeta Asmen Tonapa di channel YouTube Getorta TV. Bidang pelayanan Komisi Diakonia. Telah tersedia bahan pokok berupa beras,
kepada jemaat yang membutuhkan dapat menyampaikan ke Komisi Diakonia Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan mengambil langsung ke gereja. Kontak person Komisi Diakonia, Diaken Kendariani Lete, WA 0812 8448 570 dan Diaken Ratni Daud dengan nomor WA 0853 1900 2687. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Tanggal 7 Juni, Bapak Amoni Lolongan, Ibu Veronica Imelda Bidikaka. Tanggal 8 Juni, Lisdarini Maon Rate. Tanggal 10 Juni, Bapak Rudi Katonan, Brandon Lolongan. Tanggal 12 Juni, Audrey Christabel Pabutungan. Tanggal 13 Juni, Vivian Angeline Siri. Laporan persembahan dan kolekte. Persembahan digital QRIS tanggal 31 Mei sampai dengan 6 Juni 2020 sebesar 6.880.062. Kolekte persembahan melalui transfer rekening tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni Rp3.525.000. Kemudian PSB sebesar Rp9.450.000 dan terakhir aksi Pangiu Rp1.250.000. Mohon berita sakit, mohon dukungan doa jemaat, yaitu Bapak Matius Lebang yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak A.S. Parura, Om atau Paman terkasih dari Bapak Samuel Lepong Parura, segenap anggota dan Majelis Jemaat Tangerang menyampaikan duka cita yang dalam. Global Coffee Break, Discover Your Bible from Home, dilaksanakan secara online dalam video conference pada Sabtu 13 Juni 2020 oleh PPGT Tangerang. Selanjutnya ada penyampaian dari Dana, Sarana, dan Prasarana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak, Ibu yang terkasih yang sedang ibadah di rumah masing-masing. Terkait mengenai dana dan prasarana yang berapa minggu kita semua sudah coba melalui persembahan digital. Puji dan syukur Bapak Ibu, kami sampaikan ucapan terima kasih karena sudah hampir 50% dari jemaat kita yang sudah bisa menggunakan persembahan tersebut. Tapi kami dari Dana dan Prasarana juga minta bantuan Bapak dan Ibu. Kami minta sebagai survei terkait mengenai persembahan digital tersebut, apakah ada kendala atau apa yang membuat kendala dari persembahan ini. Kami mohon bantuan Bapak Ibu dapat menyampaikan atau langsung bisa disampaikan di grup jemaat agar bisa sebagai pertimbangan buat kami Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan. Kami terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mengaminkan 2 Timotius 4 ayat 5 menjadi nats petunjuk hidup baru untuk kita sekalian hari ini dan 1 minggu ke depan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan percayalah Dia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Juga Arahkan hati, pikiran, dan hidupmu kepada Allah, dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita muji Tuhan dari PKJ 258. Ku ingin selalu dekat padamu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut segala setu. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri
kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Di pertolongan kuat kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Kami dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya sebagai pendeta Sementonapa, Majelis Gereja yang bertugas, semua petugas-petugas ibadah dan tim live streaming, menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, semua saudara-saudara yang boleh mengikuti ibadah lewat live streaming Gereja Toraja Tangerang. Tuhan memberkati kita dan salam sehat untuk kita sekalian. Amin.